supaya ilmu bisa dapat berkah dan bermanfaat. Kedua kelas silakan pimpin doanya. Silakan. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk kedua kelas atas doanya. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan absen Ananda terlebih dahulu. Oke, dari absen ibu lihat Ananda hadir semua ya. Nah, tapi ibu absen juga satu persatu. Ahmad Teguh Saputra. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran kita, kemarin sudah ibu jelaskan kepada Ananda bahwa hari ini kita mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelumnya silakan Anda perhatikan video atau gambar di depan. Nah, Anda lihat gambar di depan ini. Nah, setelah Anda perhatikan, itu gambar yang pertama, itu adalah jenis tumbuhan. Nah, itu tumbuhan khas dari mana kira-kira? Coba siapa yang ya, coba minta. Ya, itu adalah bunga rafflesia dari daerah Bengkulu. Nah, kemudian yang kedua, itu ada gambar fauna, yaitu gambar khas hewan dari manakah? Ya, coba Akbar. Bekantan dari Kalimantan, Dok. Iya, itu adalah gambar bekantan dari Kalimantan. Nah, setelah Ananda melihat gambar yang ada di depan, maka tujuan pembelajaran kita ini diharapkan supaya Ananda pertama dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu ada berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Sudah pernah dengar bukan? Nah, garis Wallace merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace yang didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Nah, garis Wallace ini ditarik di sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kemudian ada garis Weber. Nah, wilayah fauna Indonesia di bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Nah, yang mencetuskan garis Weber adalah Max Weber. Nah, Max Weber ini menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Nah, oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner di antara wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini adalah garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace yaitu garis yang membatasi antara Kalimantan dan Sulawesi, Bali dan Lombok. Kemudian garis Weber yang membatasi antara Sulawesi dan Maluku. Nah, ada beberapa zona atau bagian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nah, kawasan bagian barat ini dapat dilihat itu terdapat Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, daerah-daerah tersebut memiliki jenis fauna yang hampir mirip dengan memiliki ciri-ciri yang pertama terdapat hewan-hewan yang mirip dengan benua Asia. Kenapa? Karena di sebelah sini di samping di sini nih ada benua Asia. Kemudian adanya binatang menyusui atau mamalia berukuran besar. Contohnya seperti gajah itu kan mamalia yang berukuran besar. Kemudian banyak dijumpai beberapa jenis kera. Nah, ada beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat seperti harimau, itu di Jawa, Madura, dan Bali, gajah, badak, banteng, siamang, monyet, tapir, kera, gibbon, dan itu adalah hewan-hewan yang ditemukan di Indonesia bagian barat. Kemudian kita akan membahas. Baik, dari penjelasan materi tersebut, maka pola persebaran flora di Indonesia sama dengan pola persebaran fauna, yaitu di bagian barat flora dan faunanya bercorak Asia, dan di bagian tengah bercorak peralihan, dan di bagian timur bercorak Australis. Nah, sekarang silakan Anda diskusikan dengan teman sebangku atau teman dekat Anda tentang permasalahan
kebutuhan yang ada pada LKPD berikut. Oke, baik, jika Ananda menemukan kesulitan dalam menjawab, silakan Ananda gunakan bahan ajar atau kajian literatur lainnya yang dapat menunjang pembelajaran. Di Flora bagian barat, pohon-pohonnya besar, tinggi dan berdaun lebat membentuk kanopi. Banyak terdapat tumbuhan merambat, banyak terdapat tumbuhan epifit dan liana. Oke, jadi bagus ya apa yang dibilang oleh Farel bahwa ciri-ciri flora bagian barat itu tumbuhannya lebih banyak sebagai kanopi atau menutup bagian tanah. Baik, Kanada, melihat Anda sudah cukup antusias dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengenai konservasi tumbuhan dan hewan di Indonesia. Baik, untuk kita akhiri pembelajaran kita ini dengan dan mari kita berdoa bersama-sama. Ya, benar. Dengan berakhirnya doa kita sebagai kita hari ini dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.